Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun dan membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk turut serta dan mendukung acara diseminasi yang merupakan serangkaian kegiatan dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Jadi Bapak Ibu, jadi saya pada pendidikan guru penggerak ini sudah sampai pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi pada modul 1 ini ada 4 submodul dan saya ada di sekarang posisinya ada di penghujung modul 1 yaitu tentang budaya positif. Dan kegiatan kita hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, nanti kegiatan ini saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, ingin sharing, ingin mengajak belajar bersama. Saya yakin di sini banyak senior saya, banyak para suhu di sini. Jadi di sini nanti ketika mungkin saya dalam menyampaikan materi itu ada miskonsepsi, monggo bisa untuk diluruskan bersama-sama. Jadi di sini kita cuma sharing saja, sharing pengalaman, terutama pengalaman tentang penerapan budaya positif. Pertama saya ucapkan selamat datang dulu para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta di SMK Negeri Pasirian. Bapak Ibu, sebenarnya saya butuh agak banyak ini orangnya tapi kurang 2 ya, kurang Bumala sama Pak Holi. Di sini saya mau senyum dulu 30 detik. Panjenengan bisa berhadapan-hadapan dengan pasangannya. Monggo berhadapan-hadapan dulu. Nanti ketika saya instruksikan untuk senyum 30 detik, silakan senyum Bapak Ibu. Saya yakin nanti ketika belum sampai 30 detik panjenengan akan senyum secara natural, akan senyum-senyum dengan sendirinya, ya. Bisa dimulai, saya hitung 1 sampai 3. Pak, imam sama siapa? Pak Imam bisa bertiga sudah dengan Pak Agus sama Pak Bunto, ya. Bisa dimulai.
1, 2, 3. Silakan berhadapan-hadapan. Atau sama yang presentasinya nggak apa-apa. Monggo dilihat temannya Pak Agus. Yang senyum 30 detik. Sudah 30 detik? Belum ini? Oke, sudah. Baik, paling tidak kita awali dulu kegiatan kita dengan senyuman. Dan jangan lupa, mari kita bacakan basmalah dulu ya, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya cobalah buka. Ini berpasangan lagi. Aduh, buka ya. Cobalah buka. Bukan buka yang aneh-aneh Pak Agus. Ya. Ada gambar apa itu Bapak Ibu? Tangan yang menggenggam. Sekarang berpasangan sama temannya yang pasangannya tadi itu. Silakan. Yang satu posisinya atau tugasnya mengepalkan tangannya atau menggenggam. Yang satunya tugasnya adalah merayu, membujuk, bahkan memaksa tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk supaya pasangannya mau membuka kepalanya. Dan Bapak Ibu yang bertugas untuk mengepalkan tangannya, silakan bayangkan yang ada di dalam tangannya panjenengan itu adalah sesuatu yang berharga. Bu Anita, bayangkan saja itu Mas Antam 500 gram misalkan. Berapa itu uangnya ya? Nah, silakan Bapak Ibu. Siapa yang bertugas mengepalkan dan membujuk? Sekarang bisa dimulai. 1, 2, 3. Silakan ya, silakan dirayu, dibujuk, dipaksa tidak apa-apa. Silakan bisa melakukan rayuan lawannya supaya tangannya bisa membuka. Baik, sekarang bisa bergantian posisinya. Yang awalnya mengepal sekarang membujuk temannya. Ayo Pak Agus, berganti posisinya. Posisi apa? Gimana? Baik, cukup Bapak Ibu. Sekarang saya ingin mendengarkan pendapatnya. Tadi siapa yang berhasil untuk membujuk temannya untuk membuka kepalanya? Semuanya tidak bisa merayu, berarti tidak efektif rayuan dan bujukannya, ya? Iya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, jadi di sini pemegang kontrol sebenarnya itu yang mengepal atau yang membujuk? Ya? Yang mengepal? Yang membujuk. Yang mengepal Bu. Yang mengepal katanya Bu Arin, sekarang menurut Bu Ika? Yang membujuk. Yang membujuk. Nah, ini ada beda pendapat ini Bapak Ibu. Katanya Bu Arin tadi pemegang kontrol adalah yang mengepal. Sedangkan kata Bu Ika yang memegang kontrol adalah yang membujuk. Kira-kira yang mana yang tepat ini Bapak Ibu? Iya, Bu Ika yang mengepal itu tidak salah, cuman mungkin kurang tepat deh. Yang mengepal, kenapa Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapat? Silakan Bu Aji. Ya, karena yang memiliki kontrol kan dia, yang pengikat kan dia, jadi dia yang bisa mengontrol mau membuka atau tidak. Iya, baik, bagus sekali, luar biasa Bu Aji. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah bahwa pemegang kontrol diri kita, ya, pemegang kontrol kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita pun juga tidak bisa mengontrol orang lain. Hal yang sama dengan siswa kita, yang sebenarnya selama ini kita merasa bisa mengontrol siswa kita nih. Seperti contoh, misalkan siswa datang terlambat, kemudian kita memberikan suatu konsekuensi atau hukuman dalam artian seperti itu. Kemudian siswa itu mau melakukannya, itu bukan berarti kita bisa mengontrol siswa. Tapi karena siswa pada saat itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain karena ada kepentingannya, ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh murid itu, mungkin supaya tidak dimarahi. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah pemegang kontrol pada diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya kita ke
teori kontrol sendiri. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun. Pasti semua perilaku itu punya tujuan di Bapak Ibu. Kemudian menurut Dr. William Glasser ada 4 miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang saya katakan tadi bahwa guru dapat mengontrol murid itu hanya ilusi. Karena yang bisa mengontrol diri murid itu adalah murid itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ketika kita mengkritik atau membuat siswa merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter itu hanya ilusi. Mungkin Bapak Ibu pernah memberikan atau ketika siswa melakukan kesalahan, kita pernah tidak membuat siswa itu merasa bersalah? Seperti contoh, kalau misalkan ada siswa yang tidak membawa buku pelajaran, pasti banyak alasan ya. Ketika kita menyalahkan, memojokkan, pasti ada yang menjawab, semalam saya belajar Bu. Kalau saya tanya, apa tidak kita tata di malam bukunya? Saya belajar Bu tadi malam, pasti banyak pembelaan-pembelaan. Tapi saya lupa, ketiduran tidak memasukkan. Nah, seperti itu. Jadi itu ya, hanya ilusi bahwa kita kalau membuat murid kita merasa bersalah itu tidak menguatkan karakter siswa. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kita, guru, ataupun siapapun yang dikatakan dewasa, ternyata kita tidak bisa memaksa siswa. Oke. Karena kalau kita memaksa, sifatnya akan jangka pendek. Mungkin ketika pada saat kita memaksa saja dia mau menuruti kita, tapi ketika kita sudah tidak ada di situ, tidak kita pantau, bisa saja murid itu berpotensi untuk melakukan kesalahan kembali. Itu kalau memaksa. Yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini mungkin bisa berupa bujukan. Biasanya kalau kita menangani anak bermasalah kan ada dengan mengajak merayu ya. Nah itu ternyata tidak efektif atau tidak bermanfaat karena akan tergantung pada rayuan kita. Suatu saat kalau tidak ada kita tidak membujuknya, bisa saja murid itu melakukan kesalahan kembali. Baik, next. Nah, pada modul budaya positif yang sedang saya jalani saat ini ada 6 konsep inti. Ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas dan ulas satu persatu di Bapak Ibu. Disiplin positif yang terbesit dalam benak panjenengan ketika mendengar kata disiplin itu apa? Monggo bisa Bapak Ibu yang lain. Ya boleh. Tepat waktu, kalau menurut saya disiplin itu tepat waktu. Iya bagus, tepat waktu. Ada apa lagi? Mungkin Pak Imam? Patuh pada aturan. Silakan Pak Imam, biar terdengar suaranya. Kalau menurut saya disiplin itu patuh pada aturan. Iya, patuh pada aturan. Identik kalau disiplin itu cenderung pada peraturan ya. Dan cenderung kepada ketidaknyamanan karena dalam proses disiplin itu pasti akan ada sedikit paksaan sifatnya ya. Kalau ada gurunya baru mau masukkan atau tinggal atau menunggu gurunya mengingatkan dulu ya. Disiplin positif di sini diharapkan, kenapa kok positif? Diharapkan sikap disiplin itu bisa muncul dari dalam diri siswa, kesadarannya, bukan karena paksaan, bukan karena motivasi atau motivasi dari luar. Nah itu disiplin positif. Nah ini dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang sering kita lakukan pada siswa kita, nggih. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ada yang bisa menjelaskan apa sih motivasi intrinsik itu? Bapak Ibu, monggo. Kakak gimana? Datang.
Monggo. Motivasi intrinsik itu seperti apa? Kita hanya sharing ya. Oh biosi. Monggo biosi. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yuk. Saya coba. Ya. Disiplin dari faktor intrinsik itu adalah kedisiplinan yang muncul dari komitmen dari dalam diri seseorang itu sendiri. Kalau X itu kan luar ya, itu muncul dari biasanya itu dari aturan yang dibuat oleh lingkungan sekitar atau lingkungan kerja atau kalau anak-anak itu yang dibuat dari komitmen bersama. Dari luar berarti ya Pak Ya. Agus ya. Ya, bagus, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Agus. Bu Yosi? Oh sama, baik Bapak Ibu, memang yang kita harapkan di sini disiplin positif itu akan muncul atau tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik atas kesadaran siswa itu sendiri. Sedangkan ekstrinsik itu muncul dari luar, dari orang lain. Bisa saja disiplin karena ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, atau disiplin karena ingin mendapatkan reward atau penghargaan. Oke. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sudah sesuai dengan penjelasan saya tadi ya. Next, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Seperti kalau di lingkungan sekolah itu nilai-nilai kebajikan contohnya seperti apa nih? Nilai-nilai kebajikan universal atau yang disebut dengan profil pelajaran Pancasila itu bisa nih? Ada 6 dimensi itu kan berisi nilai-nilai kebajikan ya. Ada apa saja? Bisa disebutkan? Monggo, mic-nya. Gotong royong, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan satunya berkebinekaan global. Mungkin kalau di lingkungan sekolah itu nggih untuk contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 di sini. Jadi dari teori apa yang saya pelajari, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup ini akan berhubungan dengan kebutuhan secara fisiologis. Bisa dari kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal. Atau orang Jawa biasanya menyebutnya dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk memperoleh cinta dan kasih sayang atau perhatian. Murid kita sering ya caper kadang sama kita, sama gurunya. Terkadang anak itu mau sebenarnya mau memasukkan bajunya ke seragamnya. Cuman karena dia mungkin ingin memenuhi kebutuhan capernya itu tadi, menunggu diingatkan dulu. Tidak bersembunyi dia, memang sengaja biar gurunya mengingatkan, mungkin butuh perhatian. Mungkin di rumahnya anak itu tidak memperoleh kebutuhan itu dari keluarganya. Kemudian penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan yang ingin diakui kemampuannya, diakui prestasinya, atau diakui atau menunjukkan kemampuannya, seperti itu Mbak Ibu. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan yang bisa berupa pilihan. Jadi siswa itu biasanya kalau apalagi dengan gaya belajar, mereka inginnya bebas memilih sesuai dengan gaya belajarnya. Ada siswa yang memang gaya belajarnya itu dengan bergerak seperti itu. Jadi kebebasan itu identik dengan pilihan. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk memperoleh kesenangan seperti itu. Nah ini untuk lebih detailnya, bertahan hidup bisa berhubungan dengan kesehatan, makanan, rumah dan sebagainya. Cinta dan kasih sayang bisa berupa dicintai orang tua, guru dan teman. Penguasaan, kebutuhan untuk diakui kemampuannya, prestasi dan dianggap berharga. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan.
Kebutuhan akan kebebasan, mandiri, dan otonomi biasanya menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh dengan orang lain, dan senang dengan hal baru. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa dengan bermain dan tertawa, biasanya menikmati apa yang dilakukan, suka bermain, suka melucu, bergurau, dan menggemaskan. Bapak pasti sering menjumpai siswa kita kalau di kelas itu tiba-tiba tertawa nih, kita menerangkan anak itu asik ngobrol dengan temannya. Ternyata ketika saya tanya, tadi ketika istirahat itu belum sempat bercerita tentang hal yang menyenangkan buat dia, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita analisis kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha dipenuhi. Coba dibaca Bapak Ibu. Di situ nanti akan ada 4 kalimat yang harus kita tentukan, kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha dipenuhi. Bisa saya bacakan. Tahun ini Dimas hendak berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ini bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jawaban Dimas adalah, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kesenangan. Oke, baik. Yang kedua, jawaban dari Dimas adalah, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Penguasaan. Betul, ingin menunjukkan kemampuannya nih, kemampuan bisa lihai menyetirnya dan terlihat keren. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Cinta dan kasih sayang. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Oke, bisa kita cek nanti jawabannya ya. Apa tadi? Cinta dan kasih sayang. Yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Apa? Kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Baik, kita cek jawaban kita ya. Aku senang bisa pergi kesenangan. Kemudian aku merasa bangga, penguasaan. Biar bisa jalan-jalan. Ya, kebebasan. Kan bebas mengajak siapa saja nih untuk memperoleh kesenangan itu. Menyetir mobil itu seru, kesenangan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini ada lagi. Silakan dibaca. Yang bisa menentukan pertama kali tak kasih 1 kotak ekstra. Donasi. Monggo silakan dibaca dulu dan tentukan kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi. Bisa melihat ya? Nomornya bisa maju. Monggo cepat-cepat. Ini saya siapkan 1 kotak lagi. Wah, ini ekstrinsik ini ya. Silakan bisa dicoba dijawab Bu Ika. Dan diberikan penjelasan ya. Kalau menurut saya penguasaan. Baik. Di situ ada unsur kompetensi. Ya. Itu kan si Adit, Isan itu punya semangat untuk menutupi kompetensi. Jadi pas itu sudah kelihatan di situ ada unsur penguasaan. Luar biasa Bu Ika, sudah benar jawabannya, kita cek ya. Iya, penguasaan. Tepuk tangan untuk kelas Bu Ika, yaitu pengakuan atas kemampuan. Kemampuannya siapa tadi Bapak Ibu? Iksan, yang awalnya minder, pemalu, akhirnya bisa menunjukkan kompetensinya ya, atau kemampuannya. Monggo Bu Ika, saya kasih ekstra 1 kotak. Sama-sama. Baik.
Selanjutnya kita ke motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap perilaku kita itu pasti ada motivasinya, baik buruk maupun baik ya, pasti ada motivasinya. Di sini ada menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Untuk lebih lengkapnya ini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah ini motivasinya. Dan motivasi ini disebut dengan motivasi ekstrinsik, karena dia disiplin itu karena ada motivasi dari luar, ekstrinsik itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi intrinsik itu sifatnya lebih ke jangka panjang, bahkan untuk selamanya. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam diri orang tersebut. Jadi kalau sudah tertanam itu akan sulit digoyahkan oleh orang lain. Sifatnya lebih ke selamanya. Baik, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman dan penghargaan. Kenapa sih hukuman dan penghargaan ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal? Karena ternyata Bapak Ibu yang sering saya termasuk dulu menjadi penghukum bagi siswa saya. Jadi ternyata hukuman itu menyakitkan, terutama bagi siswa kita yang menerima baik secara fisik maupun secara verbal. Dengan perkataan juga ada siswa bisa tersinggung atau bisa dendam ke kita. Bahkan kita yang memberikan hukuman terkadang itu ada rasa penyesalan atau tidak nyaman. Jangan-jangan tadi saya kelewatan ya hukumnya. Pasti ada rasa seperti itu Nah, jadi hukuman itu memang tidak efektif atau bisa mengacu pada identitas gagal. Tidak nyaman dan membuat murid takut. Kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Nah, karena ada hukuman ini, murid jadinya tidak jujur atau menyembunyikan kesalahan. Takutnya nanti akan tambah dimarahi kalau misalkan jujur semuanya, seperti itu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Biasanya murid menjadi rendah diri karena ucapan kita terkadang yang terlalu memojokkan atau membuat murid merasa bersalah. Seperti itu. Kemudian penghargaan pun ini juga tidak efektif karena merusak hubungan atau sifat iri. Biasanya kan yang sering menjawab pertanyaan itu siswa yang pintar-pintar Jadi ada dari siswa yang lain mungkin mau bisa sebenarnya menjawab siswa yang lain, cuma karena kalah cepat biasanya akhirnya ada rasa ini. Kok mesti itu saja yang dapat reward, yang dapat penghargaan. Jadi tidak efektif ternyata penghargaan atau hadiah itu. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, jadi murid yang merasa minder tadi atau yang iri itu sudah wis. Oh, yang itu saja yang dapat seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, untuk kurikulum merdeka ini tidak ada sistem ranking Nah, itu tujuannya adalah agar siswa tidak merasa terbuli. Biasanya kalau sudah tahu ada daftar ranking, yang bawah sendiri kan bisa rendah diri Duh, saya di bawah. Seperti itu. Ya kalau anaknya gablek mental ya. Tapi kalau anak yang pendiam dan minder itu pasti akan berdampak sekali. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ternyata ada konsekuensi sama restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Maksudnya penguatan jangka pendek itu mungkin kalau sedang dipantau saja mungkin siswa itu mau melakukan konsekuensi. Jadi memang perlu monitoring, perlu dipantau. Stimulus respon, menggunakan stimulus respon. Maksudnya adalah guru itu memberikan stimulus. Misalkan anak melanggar. Ayo, kamu sudah melanggar ini, apa konsekuensinya? Nah, siswa sudah bisa menjawab konsekuensinya karena konsekuensi itu melibatkan siswa dalam membuat peraturan dan membuat konsekuensinya. Jadi respon siswa itu disebut dengan responnya. Murid menghormati peraturan. Nah, di sini jelas murid akan menghormati peraturan karena sama-sama dilibatkan dalam membuat peraturan. Kalau sudah melanggar pasti dia sudah sadar, oh iya, saya harus seperti ini konsekuensinya. Gitu. Kemudian restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain.
teori kontrol. Jadi kalau di konsekuensi ada teori stimulus respon, pada restitusi itu ada teori kontrol. Siswa itu menjadi pemegang kontrol dirinya sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu guru mengarahkan siswa untuk bisa memperbaiki kesalahannya sendiri, menemukan solusinya sendiri atas kesadaran siswa itu sendiri. Contoh kasus, nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman, contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit dan biasanya diikuti dengan guru marah dan murid menjadi takut. Kadang kita membawa tongkat untuk mendisiplinkan anak-anak ya. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah ini konsekuensi. Ini sudah dibuat. Kalau hukuman itu bedanya sifatnya tiba-tiba ya. Jadi siswa tidak dilibatkan dalam membuat atau menentukan hukuman. Seperti itu tiba-tiba. Jadi siswa tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi itu siswa dilibatkan dalam membuat peraturan dan juga konsekuensinya. Jadi siswa sudah menyadari, oh iya, kalau saya melanggar ini saya harus seperti ini konsekuensinya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Nah ini bedanya kalau restitusi itu kembali ke tadi, bahwa guru hanya mengarahkan supaya siswa bisa menemukan solusi sendiri atas kesalahan yang sudah dilakukan, memperbaiki kesalahan itu. Bapak Ibu mungkin ada sanggahan, ada tambahan, boleh monggo. Kalau dirasa saya ada miskonsepsi, boleh diluruskan. Di sini kita sharing ya, tidak mendengar pertanyaan saya. Kalau ada pertanyaan nanti kita jawab bersama-sama ya. Karena kita sama-sama belajar di sini. Baik, ya kita tentukan hukuman atau konsekuensi. Boleh diangkat itu mic-nya biar ada suaranya. Nah, monggo, satu saja perwakilan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, yaitu kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini menurut saya hukuman. Hukuman ya, sepakat? Oke, nanti kita cek jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Oke, konsekuensi kita lihat ya. Bisa dicek ya. Nah, seperti itu. Next. Oke, kita ke 5 posisi kontrol sebagai guru. Kita sebagai guru ternyata ada 5 posisi kontrol berdasarkan teori yang saya pelajari di modul ini di Bapak Ibu. Jadi berdasarkan teori, mungkin dalam penerapannya kita sudah melakukan ini, cuma kita tidak tahu ini posisi apa gitu ya. Ada penghukum seperti yang saya juga sering ini. Tapi semakin kesini kalau bisa penghukum atau hukuman ini adalah alternatif terakhir kita nih. Nah seperti itu. Coba kita terapkan saja pelan-pelan. Tidak ada perubahan positif itu secara instan ya. Pelan-pelan tidak apa-apa. Harus sakit-sakit dulu tidak apa-apa. Kemudian pembuat rasa bersalah. Sering ini juga saya membuat siswa merasa bersalah. Posisi teman, pemantau, dan manajer. Ini untuk lengkapnya. Untuk penghukum biasanya bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal yang bisa kadang menumbuhkan siswa untuk dendam sama gurunya, bisa lihat kalau hukuman itu. Pembuat rasa bersalah ini bahasanya agak halus, cuman langsung menancap biasanya karena berkali-kali kesalahannya dilakukan. Bahkan terkadang dia Bu Ajeng sudah membuat surat pernyataan dia, tapi masih diulangi kembali. Jadi gurunya sampai mengekspresikannya dengan saya sudah kecewa sekali. Pelan tapi dari ekspresi wajahnya menusuk dari situ. Kemudian sebagai teman ini lebih apa nih bahasanya? Lebih persuasif, ya, menjalin hubungan baik dengan murid. Kemudian ada sebagai pemantau
Jadi di sini guru itu mengawasi perilaku muridnya dan berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku. Jadi sudah dibentuk peraturan dan konsekuensi, jadi guru tinggal memantau perilakunya. Ketika ada kesalahan, pasti muridnya diingatkan, ayo kamu melakukan kesalahan apa dan konsekuensinya kamu tahu sendiri. Sebagai manajer, nah ini sama dengan manajer ini menerapkan restitusi, yaitu mengarahkan siswa untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, menemukan solusinya sendiri atas kesadaran siswa itu. Nah ini contohnya Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kok jadi seperti ini? Penghukum biasanya contohnya seperti ini kata-katanya: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Sering ini kalau upacara seperti itu. Biasanya nadanya tinggi dan melontok, karena terlalu jengkel sama anak-anak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Lembut tapi menusuk. Teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, sudah kamu salah, lain kali harus diperbaiki lagi. Jadi guru di sini ada berlaku agak melindungi siswa karena posisi teman itu tadi. Dan negatifnya nanti ini siswa itu macam-macam di karakteristiknya. Ada yang kalau dianggap teman malah tidak tahu batasan. Jadi ada negatifnya juga. Memantau. Kamu sudah melanggar. Nah ini contohnya. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ini mengingatkan untuk konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, siswa diarahkan untuk menemukan solusinya sendiri. Tentukan posisi kontrol. Nomor 1, Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Benar semua ya? Oke, tepuk tangan untuk bagian. Next, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin dari pertanyaan penampil ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira nilai kebajikan apa di sini Bapak Ibu yang muncul? Apa yang dituju? Keselamatan bisa, Kemudian yang kedua, saat pandemi COVID, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kesehatan. Dan kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Kalau keyakinan itu sifatnya lebih apa nih? Tentang nilai kebajikannya. Kalau peraturan kan bisa dilanggar oleh siapapun. Kalau keyakinan, kalau orang sudah menancap di sini, itu sulit akan digoyahkan. Makanya kenapa kok harus keyakinan? Merumuskan keyakinan kelas, saya yakin Pak Yelena juga sudah mungkin sudah menerapkan atau membuat keyakinan kelas. Cara merumuskannya, pertama dari keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, jadi lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal atau pertanyaan secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak menggunakan kata dilarang, jangan seperti itu, tapi lebih ke bentuk positif. Nanti akan ada contohnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Hanya ada 1 kata atau 2 kata biar mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, pasti harus terkait dengan anak-anak atau di lingkungan tersebut. Kalau di kelas berarti ya berhubungan dengan kepentingan di kelas. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Pastinya ini harus ada kesepakatan dari anak-anak untuk membuat keyakinan curah pendapat. Jadi semua siswa dikumpulkan dan dimintai pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kita perlu memantau sebagai guru. Sudah efektifkah? Sudah berjalan dengan baik? Kalau kurang baik berarti bisa direvisi seperti itu, ya.
Nah, ini contohnya, contoh kegiatan kelas. Ada saling menghormati, menjaga kebersihan. Jadi bukan janganlah buang sampah sembarangan, tidak seperti itu kalimatnya, tapi lebih ke bentuk positif. Jaga kebersihan, patuhi aturan, selalu jujur, menjaga keamanan, menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berkata sopan dan saling menghormati. Contohnya seperti ini. Nilai kebajikan yang dituju. Monggo kita coba bersama-sama. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju? Mengembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati, bisa menghargai. Ya, saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghormati, menyayangi. Bisa menghargai, menyayangi. Kita cek nanti jawabannya, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, betul Pak Iman. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain bisa. Ada lagi? Disiplin bisa. Gunakan masker. Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Kita cek jawaban kita nih. Dan tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, kesehatan dan semuanya benar, ya. Bisa terdiri dari lebih dari satu nilai kebajikan yang dituju. Kita sampai pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu pendekatan atau cara menghadapi atau menyelesaikan masalah ketika murid ada kesalahan. Okay? Cara kita menyelesaikan masalah ketika murid kita melakukan kesalahan. Tahapannya ada 3. Tahapan untuk melakukan restitusi yang terdiri atas menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini contohnya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan atau membina siswa kita yang melakukan kesalahan, langkah pertama adalah menstabilkan identitas dengan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi Bapak Ibu, ketika murid kita melakukan kesalahan, jangan terburu-buru untuk menjudge atau menyalahkan. Jadi diawali dengan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi distabilkan dulu bahwa memang manusia itu ya tempatnya salah. Tapi nanti langkah berikutnya akan ada lagi Bapak Ibu. Validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti itu. Bisa juga kita mengajukan kamu melakukan tindakan seperti ini pasti kamu punya alasan. Nah, bisa dengan seperti itu. Okay. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau anak sudah mengutarakan alasannya, baru kita ingatkan kepada keyakinan yang sudah disepakati bersama. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Atau dengan menanyakan apakah tindakan tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, ini ada contoh. Ini video saya sendiri. Apakah sudah tahu belum kenapa kamu saya ambil sini? Tidak tahu. Pagi-pagi masih ingat nggak ketika kamu makan saat belajar? Baik. Menurut kamu Fauzan, apakah makan saat pembelajaran berlangsung itu tindakan yang digunakan? Iya, umumnya di sini tidak terjadi siapa yang salah ya. Semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk Bu Norma ya. Tapi saya yakin kamu pasti punya alasan kenapa kamu makan saat pembelajaran. Baik, merasa lapar itu tidak nyaman ya Fauzan, apalagi saat pembelajaran berlangsung. Jadi bisa menurunkan konsentrasi kamu belajar ya. Tapi apakah
Kira-kira tindakan kamu tadi itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Ya, baik. Berarti kamu sudah paham dan menyadari bahwa tindakan kamu tadi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita dan tidak dibenarkan ya. Tapi maukah kamu memperbaiki kesalahan itu? Terus, menurut kamu bagaimana solusinya agar kamu bisa memperbaiki kesalahan itu? Baik, alhamdulillah kamu sudah menemukan solusi atas permasalahan kamu sendiri ya. Kira-kira mulai kapan ini solusi kamu akan dilakukan? Yakin ya? Oke, baiklah. Terima kasih Fauzan, kamu sudah kooperatif hari ini. Semoga kamu bisa lebih baik dari ke depannya ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh praktik penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Kasusnya adalah seorang murid makan saat jam pembelajaran di kelas. Tadi pada tahap menstabilkan identitas itu kalimat saya seperti apa Bapak Ibu? Semua orang pasti pernah berbuat salah, nah seperti itu. Kemudian untuk yang tahap kedua, validasi tindakan yang salah tadi, kalimat saya bagaimana? Itu menanyakan keyakinan. Kalau yang kamu pasti iya alasan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan tindakan itu dan alasannya memang anaknya belum sarapan jadi lapar. Jadi kalimat saya tadi juga menekankan bahwa memang merasa lapar itu tidak nyaman. Jadi anak bisa apa oh iya ternyata memang kesalahan ini ya semua orang bisa saja melakukan, jadi tidak ada rasa dipojokkan atau apa. Itu dalam restitusi. Dan yang terakhir adalah tahapnya menanyakan keyakinan. Tadi ada ya kalimat saya dengan masih ingatkah dengan keyakinan kelas kita seperti itu. Oke Bapak Ibu, dan saya rasa Bapak Ibu apa ada tanggapan ngobrol? Sudah, selanjutnya saya ganti ini aja. Thank you. Terima kasih. Pindah ke itu Bu, ke 5 posisi kontrol. Kita sharing aja ya. Kita sharing aja. Ini Nah, ya ini kita di SMK Pasirnya. Nah, kita di SMK Pasirnya itu posisi kontrol yang paling tepat untuk SMK Pasir itu yang mana? Itu mungkin Bu Ajeng sebagai tenaga selebika mungkin bisa memberikan wawasan pengetahuan. Soalnya kalau saya melihat itu saya nggak mau jadi posisi penghukum, nggak mau. Semua orang pasti nggak mau. Tapi melihat karakterismenya seperti itu pasti posisi kita sebagai penghukum ya, mungkin bisa memberikan tanggapan, masukan atau apa. Ya, terima kasih Pak Imam, monggo Bu aja. Memang pada dasarnya semua guru nggak mau menghukum siswanya ya Pak ya. Cuma di sini kondisi siswa-siswi kita itu memang beragam karakternya. Terus di samping beragam karakternya juga kita sekarang itu lagi menghadapi Gen Z kan. Gen Z itu banyak sekali karakternya. Dan yang paling menonjol dari karakter Gen Z itu kan mereka paling sensitif. Dan mereka itu cenderung memang ini PR buat kita semua, bukan buat guru BK saja tapi semua guru, karena kita lagi menghadapi Gen Z ya. Gen Z itu karakter mentalnya itu cenderung lemah dan sedikit-sedikit gimana ya, tidak bisa dikerasi juga. Terus banyak PR kita wis Pak kalau mengenai karakter dari Gen Z ini ya. Jadi memang harus di mix and match wis untuk controlling kita sebagai guru. Jadi terlalu diakrabi mereka
juga seperti itu, melunjak. Terlalu kita menghukum, mereka juga begitu, ya. Jadi memang harus metodenya genggam tarik ulur. Jadi harus pakai itu, memang repot memang sekarang, ya. Jadi mungkin hanya beberapa anak saja yang bisa kita arahkan, dan itu sudah masuk minoritas. Yang mayoritasnya itu ya itu tadi, generasi yang memang kurang moralnya. Kalau menurut saya dan teman-teman BK itu, kenapa kok gengsi itu sekarang menurun, karena dari mapel itu kan, mapel tentang moral kan sudah tidak ada ya. Jadi pendidikan moral sama karakternya itu memang sudah kurang. Jadi kebanyakan ke pengetahuan. Jadi mereka akhirnya lupa sama adab dan etika gitu. Kalau menurut saya memang PR kita itu lebih ke karakter. Sudah, terima kasih. Luar biasa buat penjelasannya. Oke, memang mungkin dari kita semua atau 5 posisi kontrol ini sudah pernah kita terapkan, mungkin yang ditekankan di teori ini atau pada modul 1.4 tentang budaya positif ini, kalau bisa kita meminimalisir hukuman atau hukuman itu dijadikan alternatif terakhir. Nah, seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Saya hanya menambahkan dari ini pertanyaan Pak Imam. Sebelum saya menjabarkan pendapat saya, 5 posisi kontrol sebagai guru ini teori dari mana ya Bu? Maksudnya pendapatnya siapa? Saya juga lupa. Iya, William Glaser. Nah, ya itu. Memang kebanyakan di teori-teori guru penggerak ini banyak teori-teori dari luar seperti itu. Jadi kita sebagai guru orang Indonesia juga sebagian besar juga muslim, kita harus tidak menelan ilmu itu secara keseluruhan dengan mentah gitu. Kita juga harus memfilter diri kita, kira-kira teori ini pantas apa tidak diterapkan di sini, cocok apa tidak, seperti itu. Kalau berbicara masalah hukuman, ya mohon maaf, di agama kita aja ada hukuman, ada neraka untuk orang-orang yang melakukan dosa tidak mengikuti aturan seperti itu. Jadi sebenarnya penghukum ini sebagai perilaku kontrol negatif itu hanya pendapatnya dari luar gitu. Memang harus kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau ada ketika kondisi itu memang butuh dihukum, ya tidak apa-apa dihukum kayak gitu. Kalau kita terus-terusan ikut guru penggerak tidak boleh menghukum, nanti generasi yang terjadi ya seperti ini, generasi yang saya menyebutnya itu ya lemah, ya mini tidak tegas gitu, tidak tegas, iya seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan teori itu tidak boleh serta-merta kita telan mentah-mentah, kita harus memfilter, mencari pembanding seperti itu. Itu kalau saya, ini pendapat saya. Jadi tidak harus penghukum itu salah gitu. Terima kasih, itu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ai, pendapatnya luar biasa nih. Memang posisi penghukum ini kadang dilema kita nih. Kalau tidak diberikan hukuman, kadang anak-anak ini mengentengkan, ya. Sedangkan kalau diberikan hukuman, apalagi zaman sekarang nih, dicubit sedikit, protesnya seperti itu. Jadi memang itulah perlunya kita bernalar kritis ya, bisa menyaring pengetahuan yang datang dari luar, nah seperti itu, sesuai dengan kebutuhan kita saja. Penghukum tidak harusnya itu dijadikan sebagai alternatif terakhir. Kalau misalkan memang anak ini mentok tidak bisa, ya itu sudah hak kita sebagai guru untuk bersikap seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu ya, Bu Anita? Mungkin yang dari
mungkin yang tadi disampaikan oleh Bu Ai itu kemarin terjadi sama saya. Jadi waktu sholat zuhur hari Rabu atau Kamis kalau tidak salah. Jadi saya waktu itu selesai sholat zuhur berjamaah. Terus saya sholat sunnah di sebelah saya dengan bumi. Nah, karena ada pembatas itu nggih, saya selesai sholat sunnah, saya berdoa sebentar. Di sebelah itu ada yang jamaah, tapi mereka tertawa. Jadi tertawa itu terbahak. Saya pikir itu belum mulai sholatnya. Ternyata yang di sebelah depan itu sudah ada imam yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang belakang terpingkal-pingkal, bukan hanya tersenyum guyon nggih. Sampai saya dan Bu itu bersamaan buka serambu, saya lihat itu mereka dalam kondisi ruku, sujud, itu julek-julekan, kemudian senggol-senggolan dengan temannya sampai tertawa terbahak-bahak. Akhirnya posisi sholat, yang depan itu sholat, yang belakang itu saya teriakin, sholat model apa kayak ngono itu, saya gitu kan. Saya tidak puas, saya ke belakang, saya muter di sebelahnya yang sholat laki-laki, saya tunggu di sana. Kemudian mereka selesai sholat, itu saya sing sholatnya guyon, memang saya doding seperti ini. Karena waktu itu ada sekitar 7 soft, tapi tidak penuh nggih. Sing sholatnya mau guyu iki arek iki sholat maneh. Saya gitu kan memang, karena memang waktu itu saya merasa iki sholat di dolanan. Nah, jadi pada saat itu spontan memang mungkin kalau di sana memang saya menjadi penghubung nggih. Saya minta anak-anak yang tertawa itu saya suruh sholat lagi, tapi mereka yang tidak tertawa, Bu saya tadi sholatnya bener loh Bu. Oh ya sudah, langsung balik ke kelas, saya gitu kan. Kemudian yang sholatnya mereka yang guyon, sholat mana? Ayo satu jadi imam, saya gitu kan. Jadi mereka sholat lagi, saya tunggu lagi di belakang sampai mereka selesai. Dene lo rek sholatmu itu kusuk, iso lo sejane, saya gitu kan kemarin. Mungkin itu posisi saya pada saat itu menjadi penghubung, tapi saya merasa pada saat itu memang diperlukan hal yang seperti itu. Terima kasih Bu Norma. Baik, terima kasih Bu Anita tadi atas pengalamannya yang menjadi posisi kontrol penghukum. Iya, kita mungkin semuanya sering ya Bapak Ibu, cuma ya itu sesuai dengan kebutuhannya, dengan situasinya dan tingkat kesalahan anaknya. Kita tidak meninggalkan sama sekali hukuman, karena memang kalau diperlukan ya kita terapkan hukuman itu. Oke. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup. Alhamdulillah sudah cukup. Semoga kegiatan kita hari ini banyak mendatangkan manfaat ya bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita. Yang awalnya saya itu agak miskonsepsi, oh ternyata dari teman-teman ya bahwa kita itu tidak harus mentang-mentang menelan teori dari luar, harus bisa menyaring. Ya benar kritis itu tadi, kita harus bisa menyaringnya, mana yang sesuai dengan budaya kita, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu nih Bapak Ibu. Saya kira cukup kegiatan hari ini, acara diseminasi saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya, partisipasinya. Tidak ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.